Orang tua bermarga Peng ini melihat bahwa Moyong Yisung sedang memperhatikan seseorang. Orang yang diperhatikannya menggunakan gips di lengan kirinya. Sepertinya tangannya sedang terluka. Jika itu hanyalah orang biasa, Tetua Peng tidak akan memperdulikannya. Tetapi Tetua Peng tahu bahwa orang itu juga seorang pejuang murim. Oh, iya Tetua, aku mengenalnya. Dia adalah salah satu kenalan bisnisku. Oh, jadi begitu. Sepertinya orang yang bermarga Moyong ini menyembunyikan identitas sebenarnya orang yang diperhatikan itu. Jadi Tetua Peng tidak mencari tahu lebih jauh. Harus kuakui, Tetua Peng benar-benar hebat. Apa maksudmu? Bukankah Anda datang ke sini karena ada peringatan dari Gate untuk dapat mendapatkan konsultasi, meskipun itu melelahkan bagi orang yang sudah berusia 80 tahun? Oh, kau ini bisa saja. Itu sudah menjadi tanggung jawabku, di mana ada gate terbuka. Jika orang tua sepertiku bisa membantu, bukankah akan menjadi lebih baik bagi semuanya? Pada saat mereka berdua sedang asik berbicara, tiba-tiba wajah dari Peng Nyum-gyum mendadak tegang. Begitu pula dengan Moyong Yisun. Tetua, apakah Anda merasakannya? Tetua Peng tidak menjawab pertanyaan itu. Dia segera keluar dari gedung rumah sakit untuk mencari di mana pusat energi yang dia rasakan. Dan sepertinya di jalanan telah terjadi sebuah kecelakaan. Di sana terlihat sebuah mobil RV besar sedang menabrak tiang listrik. Terlihat juga ban depan mobil itu pecah. Hal yang mengejutkan adalah kedua roda depan mobil itu pecah tercabik-cabik. Tetua Peng, apakah Anda keluar karena mendengar kecelakaan itu? Mendengar pertanyaan Moyong Yisun, Peng Numgyun bergumam dengan mata gemetar. Tidak, aku baru saja merasakan energi yang luar biasa beberapa saat yang lalu. Apakah kau tidak merasakannya? Mata Moyong Yisun yang mendengar kata-kata Tetua Peng berbinar. Karena ini adalah pertama kalinya Tetua Peng, salah satu dari 100 seniman bela diri teratas yang terdaftar di Departemen Murim Dewan Negara Pemerintah Tiongkok, terkejut seperti ini. Apakah energi tadi berasal dari orang-orang itu? Moyong Yisun menunjuk ke arah dua orang yang keluar dari mobil yang menabrak tiang listrik. Tapi mendengar itu, Tetua Peng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, energi itu muncul sesaat dan kemudian menghilang." Sambil berkata seperti itu, Tetua Peng mengepalkan pedang di tangannya. Lalu scan berganti. Terlihat sebuah sedan hitam meninggalkan halaman rumah sakit. Itu adalah mobil Jo Yuseong dan Chun Ye-won. Terlihat Jo Yuseong yang sedang mengenakan gips di lengan kirinya bertanya pada Chun Ye-won yang menutup matanya dengan tangan disilangkan. "Tuan, apakah ban kempes yang menyebabkan kecelakaan dari mobil RV itu Anda yang melakukan?" Chun Ye-won hanya diam. Dia tidak menyangkalnya. Sebenarnya Jo Yuseong sudah mengetahui bahwa itu adalah tindakan Chun Ye-won, tapi dia masih ingin untuk tetap bertanya. Lalu tiba-tiba sang supir mengirim pesan telepati kepada Jo Yuseong. "Tuan Jo, mobil RV berwarna abu-abu itu telah mengikuti kita sejak kita meninggalkan Biro Keamanan Publik." "Apa kau bilang?" Mendengar kata-kata sang supir, mata Jo Yuseong melebar. Lalu dia menatap ke arah Chun Ye-won. Dia memperhatikan hal itu.
Jo Yuseong cukup terkejut. Tentu saja, karena saat itu dia tidak bisa fokus pada apa yang terjadi di sekitarnya karena pergelangan tangannya terpotong. Namun, fakta bahwa selama ini Cheon Ye-won yang selalu menatap ke depan bisa mengetahui dan menyadari hal itu. Berarti Cheon Ye-won sangat peka. Apakah seorang master superior sehebat ini? Di antara pendekar murim yang kuat di zaman ini, hanya segelintir orang yang berhasil mencapai tingkat superior master. Karena sangat sulit untuk mencapai level kekuatan seperti itu, karena akan melewati banyak level sebelumnya. Jo Yuseong terus-menerus belajar seni bela diri sejak masa kecilnya, tetapi ia hanya mampu mencapai tingkat Grandmaster di usia pertengahan 20-an. Orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa itu adalah pencapaian yang luar biasa. Tetapi pemuda dengan kostum prasejarah ini membuatnya merasa seperti dia bukan apa-apa. Padahal dia terlihat seperti baru berusia 20 tahunan. Penampilan Cheon Ye-won tampak sekitar orang berusia 20-an. Jo Yuseong merasa dunia ini tidak adil. Karena biasanya untuk mencapai tingkat Grandmaster pada usia 30-an saja sudah terasa sangat sulit. Saat ini dia merasa jika dia menebak sejauh apa level sebenarnya dari Cheon Ye-won, mungkin dia akan mati karena terkejut. Jadi, Biro Keamanan Publik mengawasi kita selama ini. Padahal direktur dari Biro Keamanan Publik telah menandatangani dan mengeluarkan Cheon Ye-won, dan itu memang permintaan yang sangat tidak terduga. Tapi ternyata mereka masih curiga. Jo Yuseong melirik Cheon Ye-won yang sedang menutup matanya. Dia tidak menduga bahwa Cheon Ye-won ada hubungannya dengan geng kepala api yang melarikan diri. Itu karena mereka adalah orang-orang yang mencari nafkah dengan menjual narkoba. Sedangkan Biro Keamanan Publik adalah sebuah lembaga di bawah Dewan Negara. Sementara Jo Yuseong tenggelam dalam pikirannya, Cheon Ye-won masih memejamkan matanya. Jika diperhatikan, dia seperti sedang bermeditasi, tapi sebenarnya kelopak matanya bergetar samar. Semua materi yang dikumpulkan telah diinstal ke dalam otak Anda. Telah selesai 100%, Tuan. Begitu mereka keluar dari Biro Keamanan Publik, dia dapat terhubung dengan wifi sekitar. Sejak mereka meninggalkan biro, Cheon Ye-won meminta Nano untuk mengatur semua informasi tentang zaman saat ini. Dan setelah itu, Nano membedakan pengetahuan tentang masa kini dan masa depan yang Nano ketahui, yang sudah ada di dalamnya, dan mentransfernya ke otak Cheon Ye-won. Karena terlalu banyak informasi yang akan ditransfer, maka kepala Anda mungkin akan mengalami nyeri sedikit, Tuan. Sejak perkembangan internet, zaman ini disebut zaman informasi, sehingga jumlah informasi yang ada sangat banyak. Itu sangat luas, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan jumlah teknik dan buku yang ditransfer ke otaknya pada zaman Cheon Ye-won dulu. Transfer berhasil diselesaikan, tetapi dia merasa pusing ketika banyak informasi ditempatkan di otaknya. Bahkan bagi dirinya, Cheon Ye-won, seorang Heavenly Master, masih merasakan pusing saat menerima segala informasi yang telah dirangkum oleh Nano. Ternyata struktur sosial di zaman ini terlalu kompleks. Setelah memiliki informasi di dalam otaknya, Cheon Ye-won berpendapat seperti itu. Zaman ini lebih kompleks daripada zamannya.
itu membatasi segala sesuatunya dengan berbagai macam hal. Masyarakat di zaman ini menghukum orang yang melakukan pembunuhan atau mencederai sesama. Bagi Chunyewon yang sudah terbiasa hidup di dalam kebiadaban, kesulitan untuk memahaminya. Zaman ini adalah dunia di mana ada terlalu banyak pembatasan yang disebabkan oleh hukum, gagasan sosial, dan moral. Apakah perjanjian non-agresi telah dirombak menjadi struktur seperti ini? Berdasarkan data yang telah ditransfer ke otaknya, para pendekar Murim juga tampak menjalani hidup mereka dengan mengikuti hukum dan struktur sosial yang ada di zaman ini. Karena di sana juga dikatakan bahwa para pendekar Murim telah berafiliasi dengan pemerintah. Jadi benar, para pendekar Murim di zaman ini harus mendaftarkan diri. Semua pendekar Murim harus mendaftar ke Departemen Murim dalam Dewan Negara Pemerintahan. Baru kemudian, dengan beberapa batasan, mereka diizinkan untuk membawa senjata. Departemen Murim sepertinya adalah departemen yang menilai para pendekar Murim. Di masa lalu, orang-orang Murim memutuskan 5 pendekar terkuat. Dan setiap klan di 9 klan besar harus mendapatkan gelar. Tapi sekarang, pemerintah yang mengendalikan Murim akan memberikan penilaian terhadap mereka. Menariknya, dari titik tertentu, para pendekar Murim tampaknya juga terobsesi dengan hal-hal itu. Mengapa mereka tidak terganggu? Apakah ada sebabnya? Mungkin akar penyebabnya adalah sesuatu yang disebut dengan gate atau gerbang dimensi. Gerbang dimensi adalah sebuah bencana alam yang tidak diketahui penyebabnya yang muncul tiba-tiba terjadi 28 tahun yang lalu. Bangsa manusia terancam saat sesuatu yang berbahaya yang tidak dikenal keluar dari gerbang dimensi yang terbuka tiba-tiba itu. Monster bermunculan mengganggu umat manusia. Pada saat itu, para pejuang Murim muncul. Murim yang dianggap sebagai sisi gelap masyarakat terungkap melalui kesempatan itu, dan sekarang semua orang menyadarinya bahwa masyarakat juga membutuhkan pendekar Murim. Sejak para pendekar Murim diekspos ke publik, keberadaan Murim bukan lagi legenda. Selain itu, pendekar Murim tidak bisa menghilang dalam keadaan dunia saat ini. Dengan gerbang dimensi yang terbuka berturut-turut, Chunyewon yang sedang memikirkan semuanya bertanya pada Nano. Nano, di mana Dewan Negara, Departemen Murim, dan Asosiasi Murim? Hal itu tidak dapat diungkapkan, Tuan, karena dalam hal asosiasi Murim, lembaga publik, dan organisasi tertentu, ada batasan data yang dapat dikumpulkan melalui internet nirkabel, karena mereka memiliki sistem operasional sendiri, Tuan. Mendengar itu, Chunyewon mengerutkan kening. Banyak materi yang ingin dia ketahui, tapi tidak dapat dijangkau. Asosiasi Murim terdaftar sebagai kantor Murim dan diperbolehkan penilaian, sehingga informasi orang biasa tentang Murim hanya dari asosiasi. Tapi itu juga masih dikendalikan oleh Dewan Negara agar untuk mencegah warga sipil mengakses informasi yang tidak diperbolehkan. Dalam beberapa hal, gerbang dimensi dikontrol lebih ketat daripada asosiasi Murim, dan jika ada materi yang diunggah di internet, itu akan segera dihapus. Jadi, cara paling sederhana untuk mendapatkan informasi tentang hal itu adalah dengan menyusup ke tempat-tempat itu. Karena bagaimanapun, tidak peduli seberapa berbeda sistemnya, datanya dapat diekstrak jika Nano terhubung langsung ke komputer utama.
Dengan begitu, Jun Ye-won memutuskan bagaimana cara mendekati instansi-instansi tersebut. Meskipun itu adalah sumber waktu yang berbeda yang tidak diketahui Nano, ada beberapa kesamaan. Bisa dikatakan tidak banyak yang berubah. Sebagai contoh, energi yang bisa dirasakan oleh Jun Ye-won di rumah sakit. Jun Ye-won merasakan energi tertentu saat Jo Yoo-seong dirawat. Aku sempat merasakan dari seseorang sebelumnya. Jun Ye-won yang telah mencapai Heavenly Master mampu membedakan karakteristik sebuah energi. Sesuatu melintas di benak Jun Ye-won yang sejenak mengingat energi itu. Jika aku tidak salah, itu adalah energi dari klan Moyong dan klan Peng dari Hebei. Jika dia tidak salah, maka energi yang dia rasakan itu berasal dari dua klan itu. Jun Ye-won merasa kesal. Dia merasa ingin keluar dari mobil dan berbicara dengan mereka. Tapi sekarang dia sudah begitu jauh sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan energi mereka lagi. Tapi dengan adanya mereka, itu adalah fakta bahwa keturunan mereka, 5 klan besar, juga ada di zaman ini. Jadi kultusku juga harusnya masih ada. Informasi yang paling ingin diketahui oleh Jun Ye-won adalah informasi tentang Ordo Iblis Langit. Dia ingin sekali kembali ke zaman aslinya setelah dia datang ke tempat yang asing seperti ini. Tapi daripada dia berjuang sendirian, dia ingin bertemu dengan orang-orang dari Ordo Iblis Langit yang sudah seperti keluarga baginya. Sky Corporation. Di masa Nano diciptakan oleh keturunannya Jeon Mu-seong, Ordo Iblis Langit telah disebut sebagai Sky Corporation. Nano, coba lacak lagi perangkat nirkabel tadi dan cari data tentang Sky Corporation. Siap. Atas perintah Jeon Ye-won, Nano mulai melacak. Pencarian tidak memakan waktu lama. Ada total 7 kelompok ditemukan, Tuan. Apa? 7? Bukan hanya 1, tapi ada 7. Tapi kata-kata Nano selanjutnya membingungkan Jun Ye-won. Tapi di dalam pemerintah Tiongkok tidak ada yang ditemukan tentang Sky Corporation, Tuan. Apa? Lalu peta dunia dalam bentuk bola dunia terbuka saat augmented reality terbuka. Pada saat itu, lokasi tentang Sky Corporation ditandai dengan titik merah. Namun tidak satu pun ada titik merah di wilayah pemerintahan Cina. Mata Jun Ye-won bergetar. Dia mengira bahwa Sky Demon Order berubah nama menjadi Sky Corporation. Namun aneh bahwa itu tidak ada di tempat ini. Apakah mungkin sebelumnya ada, tapi mereka telah pindah ke tempat lain? Tidak, Tuan. Mereka semua adalah perusahaan asing dan semua pemimpinnya adalah orang asing. Foto para pemimpin muncul di atas area yang ditandai dengan titik merah. Tidak ada satupun yang terlihat sama dengan orang-orang yang biasa dikenalnya. Mereka semua adalah orang asing. Jun Ye-won terlihat frustasi. Dia tidak mengerti. Di zaman ini, jejak 2 dari 5 klan besar, klan Moyong dan klan Peng, telah dia temukan. Tetapi tidak masuk akal jika Ordo Iblis Langit tidak dapat ditemukan dimanapun. Ordo Iblis Langit yang dia pimpin memiliki kekuatan untuk menelan seluruh wilayah Jianghu. Itu lebih besar dari gabungan 5 klan besar. Tapi tidak ada cara untuk mengetahui hal ini. Apakah mungkin kultus iblis telah dihancurkan di zaman ini? Tetapi
Jika itu terjadi, itu akan menjadi kejutan besar bagi Chun Ye-won, sang penguasa Ordo Iblis Langit. Chun Ye-won yang telah kehilangan kata-kata, tiba-tiba mencoba berpikir lagi. Atau mungkin nama depannya berbeda. Karena sumbu waktu yang berbeda dan level prajurit Murim di sini tidak serendah yang digambarkan oleh keturunannya. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa Sky Demon Order akan menjadi Sky Corporation namanya. Jika itu masalahnya, masuk akal. Jika pencarian sebelumnya tidak dapat hasil yang baik. Nano, coba cari perusahaan di mana seseorang dengan nama Moyong yang menjadi pemiliknya. Asia. Hasilnya langsung keluar. Ada satu perusahaan ditemukan dengan nama Moyong di dalamnya. Perusahaan yang memiliki total 13 afiliasi. Seperti yang diduga, mungkin jika semuanya berjalan seperti ini, masih bisa ditemukan jejak Ordo Iblis Langit. Nano, coba cari perusahaan yang pemiliknya bernama Jun. Asia. Pencarian ini juga tidak butuh waktu lama. Ada total 108 perusahaan dengan nama Chun ditemukan. Apa? Chun Ye-won terdiam. Ketika dia mencari Moyong, hanya ada satu perusahaan yang muncul. Tetapi kenapa ketika dia mencari nama belakangnya sendiri, begitu banyak perusahaan yang muncul? Dia terkejut sesaat, tetapi tetap tenang. Meskipun ada lebih banyak perusahaan dari yang dia duga, itu bisa jadi karena mereka memiliki potensi. Tapi perusahaan-perusahaan itu juga tidak mengungkapkan informasi mereka. Perusahaan yang dia cari beberapa waktu yang lalu adalah produsen mobil, dan itu tidak terkait dengan klan Murim. Lalu tiba-tiba sedan yang dinaikinya berhenti. Kita sudah sampai, Tuan. Setelah mendengar kata-kata itu, Chun Ye-won membuka matanya. Sedan hitam itu berhenti di depan sebuah gedung setinggi 40 lantai. Setelah dia keluar dari mobil, Jo Yuseong membawanya ke pintu masuk gedung. Ini adalah markas kami. Mereka memasuki gedung. Terlihat sebuah lobi yang luas yang keseluruhannya dilapisi dengan marmer berwarna nila mengkilat. Di lobi ada sebuah mainan setinggi 5 meter berdiri di tengah-tengah. Ada meja informasi di belakangnya dengan nama perusahaan tertulis di atasnya. Six Toy Road. Lalu Chun Ye-won berkata kepada Chun Ye-won yang sedang melihat-lihat, "Itu adalah sebuah nama perusahaan kami. Kami diluncurkan sekitar September tahun lalu. Jadi Anda mungkin tidak mengenal kami. Tetapi seperti yang Anda lihat, kami memulai bisnis manufaktur mainan." Mainan? Benar. Ayo kita menuju ke sana. Jo Yuseong tersenyum dan menunjuk lift di sebelah kanan lobi. Direktur sedang menunggu, jadi kita naik lift ini. Lalu pada saat itu Jo Yuseong yang sedang membawanya menuju lift menepuk-nepuk tubuhnya, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu dan mencarinya. Tuan, kalau dipikir-pikir, aku belum mendapatkan siapa nama lengkapmu. Aku perlu memperkenalkan Anda kepada mereka secara langsung, Tuan. Dengan itu, Jo Yuseong dengan sopan menyerahkan kartu namanya kepada Chun Ye-won. Tapi sebelumnya, aku akan memperkenalkan diri secara formal. Namaku Jo Yuseong, pemimpin Six Road Toys. Dia menyerahkan kartu nama berwarna merah dan kuning. Di bagian depan tertulis Six Road Toys.
Tercantum juga namanya Jo Yusyong, nomor telepon, dan nomor lainnya. Apakah Anda memiliki box analog? Jika Anda memberi saya nomor Anda, saya akan mengirimi Anda kartu nama elektronik juga. Jun Yeun tahu tentang kartu nama karena semua informasi yang ditransfer ke dalam pikirannya. Tapi saat melihat kartu nama miliknya, ekspresi Jun Yeun menegang. Melihat ekspresi Yeun, Jo Yusyong tersenyum dan berkata, Anda pasti kaget ya, Tuan. Apakah Anda kaget karena kami adalah perusahaan baru? Meskipun Six Road Toys merupakan peluncuran baru, kinerja kami tinggi berkat dukungan dari kantor pusat. Ini adalah tempat yang dapat Anda percayai dan andalkan, Tuan. Kalian dibantu oleh kantor pusat. Lalu, apakah ini nama kantor pusat kalian? Jun Yeun berkata seperti itu sambil menunjuk kartu nama milik Jo Yusyong. Di bagian belakang kartu nama itu tertulis nama kantor pusat, Blade 6. Walaupun nama kantor pusat dalam bahasa Inggris, tapi nama itu tidak akan pernah dia lupakan. Itu adalah nama lain dari Blade God Six Mercial Clan, rival sejati Ordo Iblis Langit.